Pak Fikri, mohon izin sebelum dimulai timernya. Ini untuk yang kedua kalinya karena di sini ada 5 kapoksi dan juga 3 pimpinan. Ya. Saya mengajak kembali dalam rapat internal nanti untuk dievaluasi waktu bicara kita hadir fisik 5 menit. Seperti paripurna. Kalau hadir virtual mungkin boleh 3 menit. Sehingga tolong ini dibawakan karena rapat kita masih panjang masa sidang ini. Iya. Ya RKAL nanti masih ada 4 maraton terus-menerus. Saya rasa teman-teman Banggar kali harus ngomongnya lebih dari 5 menit gitu ya. Jadi tolong dipertimbangkan Pak Fikri. Ya, silakan timernya dimulai Pak Fikri. Tapi belum berlaku sekarang ya Pak Putra? Ya nggak apa-apa, setelah saya juga boleh kok. Saya rela 3 menit. Baik, terima kasih Pak Kapoksi, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri, Mas Menteri, dan jajaran. Yang ini saya tekankan karena waktunya 3 menit, kita ngomong politik saja. Karena ini adalah lembaga politik. Kalau kita melihat apa yang terjadi terhadap Saudara Menteri, dulu periode sebelumnya itu Mendikbud tidak pakai dikti. Sekarang waktu Mas Menteri dilantik, ada Dirjen Dikti di situ, betul ya? Sekarang ditambahin lagi Ristek Dikti. Reshuffle 2 kali, isu reshuffle 3 kali, nggak di reshuffle. Artinya apa? Artinya usernya Mas Menteri itu percaya penuh dengan Mas Menteri. Sehingga maksud saya menyampaikan ini melanjutkan apa yang disampaikan ketua saya Ibu Agustina. Sekarang udah langsung gigi 5 aja Mas Menteri. Jangan gigi 3, gigi 4, gigi 5 langsung. Setiap tahun saya mencatat banyak sekali kebocoran isu. Berupa PDF, PPTX, WA group di caption segala macam yang belum final. Terakhir soal tokoh NU, terakhir soal Pancasila, terakhir soal ini dan lain sebagainya. Miskom-miskom yang menurut saya justru ini muncul dari dalam. Nah, saya minta Mas Menteri dalam hal ini segera menyolidkan, ya. Saya lihat ini kan banyak senior di kiri kanannya Mas Menteri sehingga tanpa beban. Ya, ini harusnya adalah sinyal yang baik dari Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin agar Pak Mas Menteri ini betul-betul fokus sampai 2024. Ya, feeling saya ini kok kemarin sebelum ada isu reshuffle, feeling saya Mas Menteri nggak diganti ya, ternyata benar kan, makin solid karena memang mewujudkan nawacita. Nah sekarang udah gas aja. Ya kalau ada yang suka bocor-bocorin PDF, rapat-rapat tertutup, capture, udah berhentiin aja. Karena kita harus fokus sini. Dengar-dengar anggarannya juga dikurangin. Ya, ada berkurang beberapa triliun gitu loh. Ditambahin direktorat, tapi dikurangin anggarannya. Anggaran pendidikan yang lain malah ditambah. Hal-hal seperti ini kan membuat Mas Menteri betul-betul harus bikin lompatan. Ini kan gayanya Mas Menteri dari dulu sebelum di kementerian sampai ada di kementerian selalu kan ada lompatannya. Ya, ada surprise-nya, elemen of surprise. Nah, untuk itu mari elemen of surprise di tengah keterbatasan harus kita tunggu karena modal politik ini sudah cukup, Mas Menteri, kalau menurut saya ya. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan tadi harus ada komunikasi yang baik dengan rektor. Saya ingin menyampaikan terkait dengan jalur aspirasi KIPK. Ya, kita berterima kasih KIPK itu di-upgrade. Mas Menteri kemarin juga menyampaikan kepada kita di-upgrade sehingga itu ada universitas perguruan tinggi tipe A, B, C, yang A juga anak-anak Indonesia bisa mendapatkan KIPK di perguruan tinggi yang mereka mimpikan gitu ya, yang mereka inginkan. Nah, untuk itu juga kami ingin agar jalur-jalur aspirasi itu juga bisa dikomunikasikan kepada pihak perguruan tinggi sehingga itu mirip-mirip dengan program Indonesia Pintar. Dan yang terakhir mohon izin terkait dengan PPDB, saya minta tolong karena Mas Menteri sudah sampaikan saya 2 bulan yang lalu agar tidak terjadi kekisruhan lagi di DKI. Jadi memang sudah ada jalan tengah yang diberikan oleh Mas Menteri, saya apresiasi dengan timnya, dengan pemerintah DKI, tapi mungkin butuh pengawalan, Mas Menteri. Saya rasa itu, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Murdoko.